Di video ketiga, kita akan belajar tentang sekawan. Untuk sekawan ini sebenarnya hampir keseluruhan sudah memberikan definisi yang benar, hanya saja berdasarkan kemarin kan ada saya buka sesi open question ya, pembuka sesi pertanyaan. Di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan sekawan ini. Kemudian yang diantaranya yang sudah saya tulis itu pertanyaan dari Mas Ilmi, Bu, bagaimana sekawan bila dipandang dalam bentuk vektornya. Kemudian yang Mbak Lailatus di situ masih minta dijelaskan kembali tentang sekawan dan contohnya. Kemudian kalau Mbak Dian tadi back modulus, jadi untuk sekawan sudah jelas saya rasa. Kemudian Mas Daniel itu bertanya, mengapa sekawan dicerminkan dengan sumbu X, Bu? Mengapa tidak menggunakan sumbu Y-nya saat mencerminkannya? Kemudian Mbak Erin menanyakan bagaimana menggambar vektor dalam sekawan ini. Oke, saya akan membahas, jadi itu keseluruhan saya rangkum dalam video ini pembahasannya. Sekawan di sini didefinisikan sebagai pencerminan bilangan kompleks. Jadi pencerminan vektor dari bilangan kompleks terhadap sumbu X, sumbu real X. Kenapa tidak sumbu Y? Ya, yang namanya definisi itu suatu hal yang tidak bisa kita buktikan. Definisi itu diberikan, orang mendefinisikan, diberikan. Jadi pertanyaannya Mas Daniel, kenapa tidak Y, Bu? Ya karena itu sudah diberikan, didefinisikan. Jadi kalau kalian belajar tentang matematika dasar, itu ada yang namanya yang paling tinggi itu definisi, dia itu yang tidak bisa dipertanyakan lagi karena sudah didefinisikan. Kemudian ada yang namanya di situ teorema. Kalau teorema masih harus dibuktikan, benar nggak sih? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya lemma. Kemudian kalau lemma ini teorema yang dia pembuktiannya masih bisa disanggah ya. Kemudian di situ ada lagi yang namanya setelah teorema, lemma, akibat itu dan seterusnya di situ. Jadi untuk jawaban Mas Daniel, kenapa kok sumbu X, Bu, tidak sumbu Y? Ya karena itu sudah didefinisikan seperti itu. Orang mendefinisikan bahwa yang namanya sekawan adalah pencerminan dari vektor bilangan kompleks terhadap sumbu real X, seperti itu. Nah, lebih lanjut, kenapa kok sumbu X, Bu, tidak sumbu Y? Ini nanti kita bisa memahami dalam sifat. Dalam sifat-sifatnya ternyata dia punya suatu hal yang unik, suatu hal yang di situ ternyata kita dapatkan. Oh, kalau misalkan ini dicerminkan terhadap sumbu Y, ini malah lebih kompleks lagi, lebih tidak bisa kita temukan sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau saat dia dicerminkan terhadap sumbu X, dia bisa ada hal-hal yang karakteristiknya itu bisa kita pahami. Jadi misalkan kalau ada bilangan kompleks kemudian dijumlahkan dengan sekawannya, itu sama dengan tinggal 2 kali bilangan realnya, kan seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita kurangi, maka dia 2 kali bilangan imajiner, 2 kali bagian imajinernya, seperti itu. Kemudian untuk ininya juga, kalau misalkan sekawan kita kalikan dengan bilangan kompleks itu sendiri, maka hasilnya itu adalah X kuadrat. Jadi kalau kita punya X dan Y, misalkan di situ sekawannya X plus YI, sekawannya kan berarti X min YI. Kalau misalkan kita kalikan, itu nemunya tidak sekompleks kalau misalkan kita mengalikan X plus YI dengan X plus YI. Jadi nanti ada yang saling menghilangkan seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas untuk definisi dari sekawan sendiri tadi, yaitu kalau dalam bentuk geometrinya, misal saya punya Z sama dengan X plus YI seperti ini, maka yang namanya bilangan kompleks Z ini saat kita representasikan dalam bentuk koordinat, maka dia adalah vektor dengan ujungnya ada misalkan seperti tadi ya, X dan Y, maka ujungnya ada di X, Y. Nah, seperti ini adalah Z.
Yang namanya sekawan dia didefinisikan, dicerminkan terhadap sumbu real. Berarti kalau dicerminkan di sini, ini di pencerminan, berarti ujungnya tetap sama, X-nya tetap sama, yang beda Y-nya saja, yang asalnya positif dia menjadi negatif. Jadi jadi minus Y. Ada di sini misalkan di ujungnya. Nah, ini adalah sekawan. Notasinya adalah Z bar. Kalau kita punya bilangan kompleksnya Z, maka sekawannya adalah Z bar. Sehingga jelas definisi dari sekawan, bila kita punya ini, misal Z, misal diberikan bilangan kompleks Z X plus Y, maka yang namanya sekawan dari Z adalah apa? Z bar sama dengan X min Y. Seperti ini. Ini adalah sekawannya. Itu hampir keseluruhan sudah benar, tinggal sifat-sifatnya saja. Bagaimana sifat dari sekawan? Sifat yang pertama, kalau kita punya sekawan, disekawankan lagi. Jadi ini sekawan dari Z bar itu sama dengan, kembali lagi, X plus Y. Jadi sekawan dari sekawan bilangan kompleks sama dengan bilangan kompleks itu sendiri. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan modulusnya? Lah ini modulus dari bilangan kompleks itu sama dengan modulus kawannya. Ini sama. Jadi misal saya punya Z ini misalkan 3 plus 2I, maka modulusnya adalah 9 plus 4 sama dengan akar 13. Kalau misal saya punya sekawannya, maka saya punya berapa? 3 min 2I. Nilai mutlak atau modulusnya sama dengan 9 plus 4 juga, sama dengan akar 13. Jadi sama. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk penjumlahan? Untuk penjumlahan di situ yang jelas, kalau saya punya Z1 plus Z2 dijumlahkan, maka sekawannya di sini sama dengan sekawan dari Z1 ditambah sekawan dari Z2. Penjumlahan dua buah sekawan sama dengan jumlah dari sekawan-sekawannya. Seperti itu. Ya, bisa kita coba buktikan di sini. Misal saya punya Z1-nya itu adalah 3 plus 2I. Oke. Kemudian saya punya Z2-nya misalkan saya punya 1. Nah, di sini kalau misalkan ini dijumlahkan dulu, maka jawabannya berapa? 4 plus 2I. Nah, ini kalau misalkan sekawannya sama dengan apa? 4 min 2I. Bagaimana kalau satu per satu? Satu per satu berarti sekawan dari Z1-nya adalah sekawannya 3 min 2I. Z2 sekawannya berapa? 1. Sehingga kalau ini kita jumlahkan jadi sama 4 min 2I. Nah, ini suatu hal yang sama. Seperti itu. Kalau pembuktiannya, kalau pengurangan pun sama, dikurangi 1 per 1. Pembuktiannya kalau secara matematis bagaimana, Bu? Kita buat aja di situ pembuktian. Misalkan yang ini saya berikan satu contoh, yang lain nanti bisa kalian coba sendiri. Saya berikan satu contoh, misalkan di sini adalah Z1 yaitu X1 plus Y1I, kemudian Z2 sama dengan X2 plus Y2I. Maka saya akan membuktikan bahwa Z1 plus Z2 sekawannya sama dengan Z1 sekawan
sekawan dari Z1 dengan ditambah sekawan dari Z2. Akan dibuktikan seperti ini. Oke. Maka di sini yang pertama Z1 plus Z2. Oke, sama dengan bagaimana ini? Berarti kita jumlahkan saja X1 plus Y1I dijumlahkan dengan X2 plus Y2I. Oke. Seperti ini. Kemudian penjumlahan seperti biasa kita jumlahkan satu persatu, berarti di sini saya punya X1 plus X2 dikelompokkan yang bagian real dengan real, imajiner dengan imajiner. Yang ini Y1 saya langsungkan saja ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari sini sekawannya apa berarti? Sekawannya kan berarti apa? X1 plus X2 minus Y1 plus Y2. Lah, di sini kemudian dikembalikan lagi bentuknya, yaitu X1 minus Y1I ditambah, ini kan satu kesatuan, kemudian X2 minus Y2I. Oke. Nah, ini apa? Ini kan sekawan dari Z1. Yang ini sekawan dari Z2. Maaf, bukan modulus. Sekawan. Oke. Oke. Yang minus bisa kalian lihat sendiri. Sifat-sifat apa saja kira-kira digunakan? Yang ini adalah definisi, ini adalah definisi, yang ini adalah sifat penjumlahan ya, definisi penjumlahan. Kalau ini definisi dari ininya tadi, definisi yang diberikan, kalau ini definisi penjumlahan. Kemudian kalau ini definisi sekawan. Kemudian kalau ini apa? Distributif iya, asosiatif iya. Jadi ini langsung dilangsungkan distributif dan asosiatif. Kemudian ini kembali lagi ke definisi sekawan. Oke, sama. Untuk yang perkalian juga sama, pengurangan juga sama, pembagian juga sama. Ya, ini kemarin yang belum saya cek ya ininya. Oh, ini sudah saya cek ini. Oke, sudah saya cek yang ini. Rata-rata yang kemarin yang kurang kalian belum mendefinisikan kira-kira yang digunakan apa saja. Nih, yang belum saya cek yang tugas terakhir kemarin, yang tugas kalian mengerjakan itu. Oke. Itu jadi yang kurang memang beberapa hal, ada yang sudah menyebutkan, ada yang belum. Ada yang sangat lengkap sekali, ya dilihat saja, silakan saling share dengan teman-teman kalian. Kalau yang sudah mendapatkan feedback yang bagus, nilainya di situ kan saya juga memberikan nilai. Ada yang nilainya sampai 90, berarti itu yang paling bagus ringkasannya, yaitu bisa kalian share ke teman-temannya, seperti itu. Oke, untuk yang lain-lain bisa kalian pelajari, yang penting basicnya kalian paham untuk sekawan ini. Jadi kalau dalam bentuk vektornya, yaitu tadi menggambarkan vektornya, kalau sekawan pencerminan begitu, pencerminan terhadap sumbu real. Itu jadi 3 video ini sementara yang saya buat supaya kalian tidak merasa saya tinggalkan selama beberapa minggu ini. Saya harapkan kalian di rumah tidak berhenti untuk belajar. Jadi ini bukan liburan ya sebenarnya. Kita menjaga diri masing-masing supaya kita semua sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali lagi bertemu di perkuliahan seperti biasa, tidak jarak jauh seperti ini. Itu saja dari saya untuk 3 video saya ini. Kalian tetap jaga diri, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak tidak perlu keluar. Kemudian kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah saya berikan, handout yang saya berikan itu sudah sangat lengkap. Kalau memang dirasa masih kurang, kalian bisa melihat di beberapa buku atau searching di internet, seperti itu. Semoga semuanya dalam kondisi selalu sehat, kemudian bahagia, dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.